Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di zona horor. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan episode kali ini saya akan membahas salah satu cerita yang berjudul. Namun sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan jangan lupa buat subscribe di channel ini dan nyalakan juga notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi atau cerita dari channel ini. Dan inilah dia. Rani adalah seorang mahasiswa yang baru saja pindah ke kota besar untuk melanjutkan kuliahnya. Dia mencari tempat tinggal yang murah dan dekat dengan kampusnya. Setelah mencari-cari di internet, dia menemukan sebuah rumah kosong yang disewakan dengan harga yang sangat murah atau terjangkau. Dia tanpa berpikir panjang langsung menghubungi nomor yang tertera di iklan dan membuat janji untuk melihat rumah tersebut. Ketika dia sampai di lokasi, dia sangat terkejut melihat betapa besar dan mewahnya rumah itu. Rumah itu berdiri megah di tengah-tengah perumahan elit yang sangat sepi. Rumah itu berwarna putih dengan pintu dan jendela yang berwarna hitam. Rumah itu memiliki 3 lantai dengan halaman yang luas dan taman yang indah. Rani merasa beruntung bisa mendapatkan rumah sebagus ini dengan harga yang sangat murah. Dia kemudian disambut oleh seorang pria parubaya yang mengaku sebagai pemilik rumah itu. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Budi dan mengajak Rani masuk ke dalam rumah itu. Pak Budi juga menjelaskan bahwa rumah itu sudah lama kosong karena dia dan sekeluarganya tinggal di luar kota. Dia ingin menyewakan rumah itu agar tidak terlantar dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Dia juga mengatakan bahwa rumah itu sudah lengkap dengan perabotan dan fasilitasnya. Jadi Rani tidak perlu membawa barang-barang yang banyak untuk tinggal di tempat itu. Rina merasa sangat senang mendengarkan penjelasan dari Pak Budi. Dia lalu mengikuti Pak Budi untuk melihat-lihat rumah tersebut. Dan memang rumah itu sangat bagus dan nyaman untuk ditinggali. Ruang tamu, ruang makan, ruang dapur, dan ruang kamar tidur, serta kamar mandi semuanya tampak bersih dan rapi. Rani tidak menemukan cacat atau kerusakan apapun di dalam rumah tersebut. Dia bahkan melihat ada sebuah ruang baca yang penuh dengan buku-buku yang menarik. Rani yang suka membaca merasa tertarik untuk menjelajahi ruangan baca itu. Pak Budi yang melihat minat Rani pada ruangan baca itu, dia pun lalu tersenyum dan berkata, "Anda suka membaca ya? Saya juga suka. Ruangan baca ini adalah ruang favorit saya di rumah ini. Saya punya beberapa koleksi buku di sini. Anda boleh meminjam atau membaca buku-buku ini selama Anda tinggal di sini. Tapi ada satu syarat. Anda tidak boleh membuka atau menyentuh buku yang ada di rak paling atas. Buku itu sangat berharga dan sangat spesial bagi saya. Saya tidak mau Anda mengganggu atau merusak buku itu." Rani mengangguk dan berjanji bahwa dia tidak akan menyentuh buku yang ada di rak paling atas. Dia merasa penasaran tentang buku itu, tetapi dia tidak ingin melanggar janji atau mengecewakan Pak Budi. Dia mengira bahwa buku itu mungkin adalah buku langka atau bersejarah yang sangat berharga bagi Pak Budi. Setelah melihat seluruh isi rumah, Rani tidak ragu lagi untuk menyewa tempat atau rumah tersebut. Dia merasa bahwa rumah itu adalah tempat yang sempurna untuk ditinggali. Lagi pula, ini adalah sewaan yang paling murah. Dia kemudian segera mendatangani kontrak sewa yang dibuat oleh Pak Budi. Pak Budi kemudian memberikan kunci rumah itu kepada Rani dan mengucapkan selamat tinggal. Dia mengingatkan Rani untuk menjaga rumah itu dengan baik dan tidak melanggar aturan yang sudah disepakati. Dia juga memberikan nomor teleponnya kepada Rani dan mengatakan bahwa dia bisa dihubungi kapan saja jika ada masalah atau pertanyaan menyangkut dengan rumah ini.
Rani pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi dan mengantarnya keluar. Dia kemudian masuk lagi ke dalam rumah dan menutup pintunya. Dia merasa senang dan bahagia di waktu itu. Dia tidak sabar untuk menata barang-barangnya dan menikmati hidupnya di dalam rumah itu. Rumah yang dibilang mewah dan baru, yang bisa didapatkan dengan harga yang sangat murah. Hari-hari pertama Rani di dalam rumah itu berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Dia merasa nyaman dan tenang di dalam rumah itu. Dia tak pernah merasakan hal-hal aneh atau menakutkan yang ada di dalam rumah tersebut. Dia juga tidak pernah mendengarkan suara-suara atau melihat bayangan-bayangan yang tidak wajar di dalam rumah itu. Dia merasa bahwa rumah itu adalah rumah yang normal dan biasa-biasa aja. Rani juga rajin belajar dan kuliah. Dia mendapatkan nilai-nilai yang bagus dan pujian-pujian dari dosennya, dan dia juga berteman dengan teman-teman sekelasnya dan sesekali mengajak mereka ke rumah tersebut. Alhasil, teman-temannya juga mengagumi rumah Rani dan memuji keberuntungannya. Mereka sering berkumpul di ruangan tamu atau ruangan baca untuk belajar bersama, atau sekedar ngobrol-ngobrol biasa. Rani juga suka menghabiskan waktu sendirian di dalam rumah tersebut. Dia juga sering membaca buku-buku yang ada di ruangan baca itu. Dia kemudian menemukan banyak buku yang menarik dan bermanfaat untuk ia baca. Buku-buku yang ada di dalam ruangan itu beragam, mulai dari ilmu pengetahuan, sastra, sejarah, filsafat, dan lain-lain. Dia merasa buku-buku itu membuka banyak wawasan dan pengetahuannya. Dia juga merasa bahwa buku-buku itu menjadi teman-teman yang ada di setiap waktu. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiran Rani, yaitu buku yang ada di rak yang paling atas. Buku itu selalu menarik perhatian Rani setiap kali dia masuk ke ruang baca itu. Buku itu berwarna merah dengan tulisan emas di sampulnya. Buku itu tampak berbeda dari buku-buku lainnya. Buku itu juga tampak lebih tua dan lebih berdebu. Nampaknya buku tersebut sudah lama sekali tak pernah dibuka oleh pemiliknya. Buku itu juga tampak lebih tebal dan lebih berat dari buku-buku yang ada di situ, dan lebih misterius dan lebih menantang. Rani selalu penasaran tentang buku itu. Dia ingin tahu apa sebenarnya buku itu. Dia ingin tahu mengapa Pak Budi melarang untuk membuka atau menyentuh buku itu. Dia juga ingin tahu apa yang membuat buku itu sangat berharga dan spesial bagi Pak Budi. Dia juga ingin tahu rahasia yang sebenarnya disembunyikan di balik buku itu. Tapi Rani juga sangat takut untuk membuka atau sekedar menyentuh buku tersebut. Dia ingat akan janji kepada Pak Budi, dan dia tidak ingin melanggar janji atau mengecewakan pemilik dari rumah itu. Dia juga tidak ingin mengambil risiko atau menimbulkan masalah di dalam rumah tersebut. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika membuka atau menyentuh buku itu. Mungkin buku itu memiliki kekuatan atau kutukan yang berbahaya. Mungkin buku itu juga akan membawa bencana atau malapetaka bagi dirinya atau orang lain. Rani berusaha mengabaikan buku itu. Dia berusaha untuk fokus pada buku-buku lain yang ada di tempat tersebut, untuk menikmati hidupnya di dalam rumah itu. Tetapi semakin dia berusaha untuk mengabaikan buku itu, semakin dia merasa tertarik pada buku itu. Karena gelisah dan tidak puas, akhirnya Rani tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk membuka atau menyentuh buku itu. Dia merasa dia harus tahu apa isi di dalam buku tersebut, dan merasa bahwa dia berhak untuk tahu apa rahasia yang ada di dalam buku itu. Dia merasa bahwa dia tidak akan rugi atau salah jika membuka atau menyentuh buku tersebut. Dia juga berpikir bahwa dia tidak akan pernah ketahuan oleh Pak Budi jika menyentuh atau membuka buku ini.
Suatu malam ketika dia sedang sendirian di rumah itu, dia pergi ke ruang baca dan membawa sebuah kursi dan menaruhnya di bawah rak paling atas. Dia lalu naik ke atas kursi dan meraih buku yang pernah dilarang atau dijanjikan jangan pernah untuk menyentuh buku tersebut. Setelah meraih dan menyentuh buku tersebut, dia merasa denyut jantungnya sangat berdetak kencang.